Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Lutfi Zulhaq dan ada rekan saya Fakih Batullah, ada rekan saya Adit Pramudita Aditya, ada Asya Novi Amanda, Nandia Disti dan juga Dia Ulhaq. Mungkin selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas kami. Kadia. Di sini saya sebagai juri di salah satu perusahaan yang dimana sebagai penilai evaluasi kerja dari saudara Fakih Hibatullah yang bekerja sebagai operator assembly di mesin skewer. Di sini ada beberapa pertanyaan yang terbagi dari beberapa faktor. Yang pertama, dari faktor pertama, pertanyaan pertama di level 1 yaitu apakah diperlukan pengetahuan tentang tugas atau operasi kerja rutin yang dikerjakan oleh Anda? Iya, diperlukan. Karena untuk mengoperasikan mesin tentunya kita harus paham seperti apa mesin itu berjalan dan output yang keluar dari mesin tersebut. Baik, yang pertanyaan kedua masih di level pertama, yaitu apakah diperlukan penerapan tugas instruksi langkah demi langkah dan hanya memerlukan sedikit atau tidak memerlukan pelatihan? Perlu, di sini perlu ada pelatihan karena untuk mengoperasikan sebuah mesin itu tentunya butuh pelatihan. Oke, di pertanyaan ketiga masih di level pertama, yaitu apakah diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang setara? Iya, diperlukan. Baik, di level kedua, apakah diperlukan pengetahuan tentang aturan umum yang biasa diterapkan atau prosedur operasi kerja tingkat dasar yang memerlukan sedikit pelatihan atau pengalaman dari sebelumnya? Iya, sangat diperlukan karena untuk masuk ke area floor sendiri ada prosedur-prosedur yang harus ditaati, seperti kita berjalan di area khusus tentunya yang mana itu sudah ada garisnya masing-masing di situ, lift dan garis area untuk pejalan kaki. Dan sebelum masuk ke area kerja pun kita harus sudah memakai APD sendiri seperti plug, safety glass, dan masker. Oke, pertanyaan kedua di level kedua, apakah diperlukan keterampilan dasar untuk mengoperasikan peralatan selama bekerja? Ya, diperlukan untuk bagaimana cara men-trial mesin, bagaimana cara mengoperasikan mesin. Karena mesin yang ada di line square itu nggak cuma satu, kan ada banyak. Oke, pertanyaan 3 di level kedua, apakah diperlukan keterampilan dalam mengoperasikan peralatan tersebut? Iya, diperlukan. Oke, baik. Di level ketiga, pertanyaan pertama, apakah diperlukan pengetahuan tentang sekumpulan prosedur operasi kerja yang baku dan memerlukan pelatihan dan pengalaman secukupnya dari standar pekerjaan secara penuh? Iya, diperlukan. Oke, pertanyaan kedua dari level 3.
Apakah diperlukan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman secukupnya untuk mengoperasikan atau menyetel berbagai peralatan? Itu tidak perlu. Karena untuk menyetel berbagai peralatan tidak ada di mesin sendiri, nggak ada berbagai peralatan, yang ada cuma bagaimana cara mengoperasikan mesin itu berjalan dan menghasilkan output. Oke. Di level keempat, pertanyaan pertama, apakah diperlukan pengetahuan tentang apakah diperlukan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melakukan berbagai tugas yang saling berkaitan? Karena di saat awal kita mulai bekerja itu, kita tentunya mengisi DPR, deposit tax ratio, yang mana itu kita melihat dari shift sebelumnya, apakah shift sebelumnya sudah sesuai menghasilkan output dengan yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau belum. Dan jika belum, mungkin akan ada penambahan di shift yang saat itu dijalani seperti itu. Dan jika sudah berjalan sesuai prosedur yang sudah ditentukan perusahaan untuk outputnya. Oke, baik. Selanjutnya di pertanyaan kedua di level 4, apakah diperlukan pengetahuan praktis tentang prosedur standar dalam bidang teknik? Untuk teknik, jika ada kerusakan di mesin atau ada hambatan di conveyor, itu sudah ada mekanik. Jadi kita sebagai operator tidak perlu repot-repot untuk Oke, baik. Di level kelima, pertanyaan pertama, apakah diperlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip metodologi dasar dari jabatan profesional yang Anda tekuni? Iya, diperlukan. Oke, pertanyaan kedua di level 5. Apakah diperlukan pengetahuan praktis dari metode-metode teknis untuk melaksanakan tugas seperti pengerjaan proyek-proyek tertentu? Tidak perlu. Selanjutnya di level ke-6, pertanyaan pertama, apakah diperlukan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman kerja dari tugas yang berulang-ulang? Iya, diperlukan karena keterampilan itu sendiri penting ya dalam bekerja. Jadi apa yang sudah ada sesuai prosedur itu, jikalau kita memilih keterampilan, mungkin bisa mengerjakan segala sesuatunya itu lebih cepat gitu. Yang tadinya menghasilkan output 13.000 dalam waktu 8 jam, mungkin bisa dipersingkat dan bisa menghasilkan output yang lebih gitu. Oke, di level ke-6, pertanyaan kedua, apakah diperlukan pengetahuan yang diperoleh melalui pelajaran tingkat sarjana atau tingkat akhir yang Anda tekuni sesuai dengan pengalaman yang memberikan sesuai dengan pengalaman pekerjaan Anda? Karena itu yang saya bilang tadi, di saat awal kita masuk kerja, kita perlu memahami. Dan tentunya juga ada perhitungan untuk mengetahui di DPR itu di shift sebelumnya sudah menghasilkan output berapa persen dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya seperti itu. Oke, yang ketiga dari level 6 itu, apakah diperlukan pengetahuan praktis atau metode-metode teknis
pada bidang profesi khusus dan keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut pada pekerjaan Anda. Lanjut di level 7, pertanyaan pertama. Apakah diperlukan pengetahuan yang luas tentang konsep-konsep atau asas-asas pada jabatan profesi yang Anda tekuni melalui pendidikan tingkat pascasarjana? Karena di dalam bekerja sendiri ada asas atau peraturan yang harus kita taati, seperti contohnya K3, bagaimana menjaga tangan atau hand injury supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Oke, di pertanyaan kedua di level 7, apakah diperlukan pengetahuan praktis bidang teknik yang intensif dan komprehensif dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut pada pekerjaan Anda? Tidak perlu. Baik, di level 6, pertanyaan pertama, apakah diperlukan pengaplikasian teori-teori eksperimental dan pengembangan baru terhadap masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam pekerjaan Anda? Tidak perlu. Karena di dalam pengoperasian mesin sendiri sudah ada prosedur dan sudah ada aturannya. Kalau ada pengembangan atau inovasi, mungkin itu bukan dari bagian operator, mungkin dari bagian R&D atau team atau global. Pertanyaan kedua, apakah diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang setara dalam pekerjaan tersebut? Perlu. Oke, yang terakhir di level ke-6, pertanyaan pertama, apakah diperlukan penguasaan suatu bidang profesional untuk menghasilkan dan mengembangkan hipotesis-hipotesis teori tersebut dalam pekerjaan Anda? Perlu, karena ya, dalam pengoperasian mesin tersebut kita juga tentunya bekerja dengan mesin saja, bekerja dengan orang juga tentunya. Jadi bagaimana kita tuh mengatur orang sesuai dengan kemampuannya dan ditempatkan di jadi supaya hasil yang di output itu supaya maksimal. Yang terakhir di pertanyaan kedua di level 9, apakah diperlukan pengetahuan tersebut dan keterampilan tersebut? Oke, selanjutnya akan ditanyakan pada faktor kedua dan ketiga oleh Saudari Lutfi. Baik, terima kasih Kak Dia. Baik, untuk faktor selanjutnya, yakni ada faktor kedua mengenai pengendalian dan pengawasan. Ada di level 1, pertanyaan di level 1, yakni untuk Saudara Fakih, apakah pada pekerjaan Anda terdapat tugas yang sejenis dan sering berulang? Dan apakah atasan atau pengawas membuat tugas khusus yang diikuti dengan petunjuk yang jelas, rinci, dan spesifik? Iya, ada. Untuk tugas yang sejenis dan berulang, yaitu mungkin hanya di spooler itu hanya mencetak can itu nya jadi kosong gitu, jadi bisa dipakai. Itu yang berulang tuh seperti itu, dan mensortir can tersebut ada yang reject atau tidak. Dengan untuk tugas khusus mungkin hanya cleaning ya. Cleaning itu
membersihkan area mesin dari dan lainnya tentunya dari debu, dari kotoran, hanya itu aja tugas khususnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah pegawai di tempat bekerja Anda sesuai kerjanya sesuai dengan yang diperintahkan dan sesuai dengan petunjuk dan pedoman dalam perusahaan Anda? Iya, sesuai. Jadi kalau misalkan ada masalah atau ada problem dalam penghasilan output atau menjalankan mesin, kita konsultasi ke atasan, itu supervisor, untuk arahan selanjutnya seperti apa yang akan diberikan oleh supervisor. Itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari level 1, apakah jabatan-jabatan di perusahaan Anda itu dikendalikan dengan sangat ketat melalui tahapan pekerjaan itu tersendiri? Iya, iya, dikendalikan dengan sangat ketat, betul. Sudah? Baik, pertanyaan selanjutnya dari level 1. Dalam beberapa situasi pengawas melakukan pengendalian melalui pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan tinjau ulang terhadap pekerjaan telah selesai dalam ketepatan, kecukupan, ketaatan pada petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan. Iya. Baik, untuk level kedua, apakah atasan memberikan tugas terus-menerus kepada individual dengan cara menunjukkan atau dengan cara mencontohkan tugas yang diberikannya, dengan cara misalkan atasan ini mencontohkan tugasnya kepada bawahannya? Iya, contohkan. Itu mungkin untuk karyawan baru ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah pengawas memberikan petunjuk tambahan yang spesifik kepada para pekerja di tempat Anda? Tidak. Tidak. Ya. Pertanyaan ketiga dari level 2, apakah pengawas yakin bahwa pekerjaan yang diberikan, atau apakah pengawas yakin pekerjaan yang diberikan kepada para pegawainya itu bisa selesai dengan metode yang sudah diajarkan oleh para pengawas itu? Ya, betul. Secara teknis betul, karena dibalik lagi dengan prosedur dan aturan yang ada, sebagai peraturan yang mengikuti, seperti itu. Oke, baik. Untuk level 3, pertanyaan pertama ya ini, apakah pengawas di tempat Anda bekerja membuat tugas dengan menetapkan sasaran atau prioritas dan batasan waktu tertentu kepada pegawai? Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah di tempat Anda bekerja, karyawan merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah berturut-turut dalam menangani masalah dan penyimpangan yang ada dalam tugas pekerjaan sesuai dengan petunjuk dan kebijakan pelatihan yang sebelumnya sudah diajarkan oleh para pegawai itu sendiri? Iya, ada. Pertanyaan keempat dari level 3, apakah di tempat Anda bekerja, ketika pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan, apakah ada evaluasi kecocokan teknis atau kelayakan kesesuaian terhadap perusahaan itu sendiri? Ada. Jadi
di setiap hari Senin itu ada safety talk, dan di setiap 2 minggu sekali itu ada meeting untuk karyawan. Safety talk dan meeting itu tentunya untuk mengevaluasi kinerja karyawan, dan meeting juga untuk mengetahui kira-kira dari sekian banyak output yang dihasilkan selama 2 minggu, apakah sudah memenuhi atau belum. Jika belum, maka akan ada program atau kerjaan selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir di level 3, apakah di tempat Anda bekerja menggunakan metode yang apakah di tempat Anda bekerja menggunakan metode yang rinci dalam mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan? Iya. Ya. Iya. Oke, untuk level selanjutnya, level 4, apakah pengawas menetapkan sasaran keseluruhan sumber daya yang tersedia? Iya, betul. Level selanjutnya, apakah di tempat Anda bekerja, pegawai maupun pengawas itu sering mengadakan diskusi bersama-sama untuk proyek atau pekerjaan di tempat Anda bekerja? Iya, betul. Yang tadi saya bilang mengenai safety talk dan meeting untuk itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah di tempat Anda bekerja pegawai mendapatkan pengembangan keahlian dalam pekerjaan itu Tidak. berkaitan dengan target-target yang perusahaan sudah tetapkan kepada pegawai itu sendiri? Tidak. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam perusahaan Anda, pegawai juga menentukan pendekatan yang diambil dan metodologi yang digunakan? Jadi dalam beberapa tugas atau dalam menjalankan tugas, apakah pegawai menentukan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam perusahaan? Iya. Ini menggunakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam perusahaan Anda, pegawai terus-menerus memberikan informasi terkait kemajuan pekerjaan yang mereka lakukan? Iya. Diberikan informasi melalui DPR yang saya sebut di awal. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam perusahaan Anda, pekerjaan yang sudah selesai akan ditinjau ulang oleh pengawas sebagai langkah studi kelayakan pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pekerja? Ya, betul. Baik, level 5. Untuk pertanyaan pertama, apakah pengawas memberikan arahan administratif tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para pekerja? Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam perusahaan Anda, pegawai mempunyai tanggung jawab dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan program, proyek yang diadakan oleh perusahaan?
Tidak. Pertanyaan pertama dari level pertama. Bentar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari pertanyaan ketiga dari level 5, yakni apakah dalam perusahaan Anda hasil dari pekerjaan secara teknis dianggap wewenangnya oleh pengawas tanpa perubahan yang berarti? Iya, dianggap. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat dari level 5. Dalam perusahaan Anda, jika pekerjaan perlu tinjau ulang apakah dampak dan pengaruh keseluruhan program pada kemajuan teknologi dalam perusahaan Anda? Iya. Betul. Baik, pertanyaan terakhir dari level 5. Dalam perusahaan Anda, apakah rekomendasi untuk proyek baru dan perubahan sasaran bisa dievaluasi dan dipertimbangkan ketersediaan dana dan sumber daya yang lainnya? Iya, itu dipresentasikan pas di meeting untuk proyek Oke, baru. terima kasih. Baik, untuk faktor ketiga, faktor selanjutnya yakni mengenai pedoman dalam perusahaan. Di sini terbagi menjadi 5 level juga. Level pertama, pertanyaan pertama adalah apakah ada pedoman khusus terinci mencakup semua aspek penting dari tugas yang diberikan kepada pegawai dalam perusahaan Anda? Ada. Pedoman khususnya itu kita menggunakan APD tentunya. APD dan baju kerja yang sudah disediakan perusahaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua dari level 1 yakni apakah pegawai bekerja dalam ketaatan penuh pada pedoman yang ada dalam perusahaan Anda? Ya, betul. Baik, untuk level 2, pertanyaan pertama, apakah di perusahaan Anda terdapat prosedur untuk mengerjakan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan Anda? Iya, ada pedomannya. Iya atau tidak? Iya, ada pedomannya. Ada. Baik. Pertanyaan kedua dari level 1. Apakah dalam perusahaan Anda terdapat pedoman dalam suatu situasi kerja sejenis pegawai perlu menggunakan pertimbangan dalam memilih dan menetapkan pedoman tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Untuk pertanyaan ketiga dari level 2, apakah dalam perusahaan Anda pegawai dapat juga menentukan alternatif yang digunakan pada situasi di mana apabila terjadi penyimpangan yang mendasar dari pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Ada. Ada? Mulai dari warning, sekali warning, baru SP1. Baik, Saudara Pakih, bisa agak keraskan suaranya sedikit? Ada untuk pedoman tertentu yang harus ditaati karyawan, mulai dari warning, SP1, SP2, SP3. Baik, untuk level selanjutnya, level 3, pertanyaan pertama, apakah pada perusahaan Anda terdapat pedoman yang tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerja atau terdapat kesenjangan perbedaan yang secara spesifik? Tidak ada. Tidak ada.
Tidak ada. Ya, Pertanyaan kedua dari level 3. Apakah pegawai dapat memutuskan kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan, ataupun penunjukan pelaksanaan pekerjaan untuk diterapkan pada kasus atau masalah-masalah khusus dalam perusahaan? ada. Untuk Ada. ini contohnya dari waktu istirahat. Kalau di bagian assembly itu waktu istirahatnya lebih lama, bisa sampai 1,5 jam lebih. Beda dari bagian packing dan lain-lainnya. Karena di assembly kerja dengan mesin, dan tentunya jika sudah berjalan baik, maka ditinggal begitu saja pun aman. Gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari level 3. Apakah pegawai dalam perusahaan Anda mampu menganalisis hasil-hasil dan merekomendasikan perusahaan dalam perubahan-perubahan untuk kemajuan perusahaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, untuk level selanjutnya, level 4. Pertanyaan pertama, apakah kebijakan administrasi dan presidensial telah tersedia dan dinyatakan secara umum pada perusahaan Anda? Iya. Ya. Pertanyaan kedua dari level 4. Apakah pedoman untuk melakukan pekerjaan masih langka atau tidak ada penggunanya dalam pekerjaan di perusahaan Anda? Tidak. Tidak. Pertanyaan ketiga. Ya, baik, lanjut. Ya, karena pedoman untuk melakukan pekerjaan itu sangat lengkap ya. Mulai dari yang tertulis, dari yang ditempel di dinding, di mading, itu di setiap sisi ada. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari level 4. Apakah pegawai berinisiatif untuk menggunakan kecerdikannya atau kecerdasannya dalam menghadapi penyimpangan dari metode-metode yang digunakan atau mencari pola kecenderungan untuk mengembangkan metode dalam gini pertanyaan, maaf, saya ulang pertanyaannya. Apakah pegawai dalam perusahaan Anda menggunakan inisiatifnya untuk menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap kebijakan baru pada perusahaan Anda? Tidak. Tidak. Oke, level selanjutnya level 5. Pertanyaan pertama, apakah pedoman dinyatakan secara luas dan tidak spesifik pada perusahaan Anda? Tidak. Tidak. Baik, pertanyaan kedua level 5. Apakah pegawai harus menggunakan pertimbangan dalam penafsiran perkembangan penerapan atau kebijakan-kebijakan pekerjaan yang khusus pada perusahaan Anda? Iya, betul. Dah. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga dari level 5. Apakah pegawai dianggap memiliki wewenang teknis dalam mengembangkan dan menafsirkan pedoman perusahaan? Ada. Jika mengikuti prosedur dan aturan perusahaan, kalau ada kemacetan di conveyor atau can tidak tercetak dengan bagus atau reject, itu bisa diatur sendiri tanpa harus menggunakan mekanik. Karena kesalahan-kesalahan kecil yang bisa kita lakukan atau
kekurangan kecil yang bisa kita lakukan itu akan dilakukan sendiri, kecuali kekurangannya itu besar, itu sudah bukan ranahnya operator lagi. Baik, terima kasih Saudara Fakih. Mungkin untuk faktor selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, yakni Nandia Putri Azizi. Silakan. Apakah pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung? Iya. Terus pertanyaan kedua dari level pertama, apakah terdapat sedikit pilihan atau tidak ada pilihan yang dapat diambil dalam memutuskan apa yang harus dilakukan? Iya, betul. Lalu pertanyaan ketiga dari level pertama, apakah tindakan yang dapat dilakukan atau respon yang dapat diberikan dengan mudah dapat dilihat? Iya. Pertanyaan terakhir dari level 1, apakah pekerjaan dapat dikuasai dengan cepat? Tidak, karena untuk mengoperasikan mesin yang ada 10 bahkan sampai 10 itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk memahami dan mengoperasikannya dengan cepat. Baik. Lalu pertanyaan pertama dari level 2, apakah pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan? Iya. Lalu pertanyaan kedua dari level 2, apakah keputusan berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan menyangkut berbagai macam pilihan yang mengharuskan pegawai mengenali adanya situasi dan perbedaan-perbedaan yang dapat dikenali dengan mudah? Iya, betul. Lalu pertanyaan terakhir dari level 2, apakah tindakan yang dapat dilakukan atau respon yang dapat diberikan berbeda tergantung pada sumber informasi, jenis transaksi, atau fakta-fakta yang ada? Tidak. Baik, pertanyaan pertama dari level 3, apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang meliputi proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan? Oh, tidak. Lalu pertanyaan kedua dari level 3, apakah keputusan mengenai apa yang harus dilakukan tergantung pada analisis terhadap persoalan, tahapan, atau permasalahan lain yang terkait dengan pekerjaan, tugas, dan tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif? Ya, ada. Karena kalau jadi si mesin spooler ini tuh nyambung gitu dengan mesin-mesin yang lainnya. Kalau misalkan ada mix yang spill atau tumpah, itu operator bisa langsung sigap inisiatif untuk mengambil tindakan alternatif supaya tidak terjadi pemborosan di dalam bahan baku. Baik. Lalu pertanyaan ketiga dari level 3, apakah pekerjaan meliputi kondisi-kondisi dan unsur-unsur yang harus diidentifikasi dan dianalisis untuk melihat keterkaitan saling berhubungan satu sama lain? Iya. Lalu pertanyaan pertama dari level 4, apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang membutuhkan banyak proses dan metode yang berbeda serta tidak berhubungan, seperti tugas yang terkait dengan bidang administrasi atau bidang profesional? Tidak ada. Lalu pertanyaan yang kedua dari level 4, apakah keputusan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan
meliputi penilaian terhadap lingkungan yang tidak biasa, perbedaan dalam pendekatan, dan data yang tidak lengkap atau data yang bertentangan? Tidak ada. Baik, pertanyaan terakhir dari level 4. Apakah pekerjaan membutuhkan banyak pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang seperti menafsirkan data, perencanaan kerja, atau memperbaiki metode dan teknik yang digunakan? Ya, ada. Lalu selanjutnya pertanyaan pertama dari level 5. Apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan yang diterapkan pada suatu aktivitas yang luas atau analisis secara mendalam, khususnya dalam bidang administrasi dan bidang profesional? Tidak. Tidak ada. Lalu pertanyaan kedua dari level 5. Apakah keputusan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan meliputi banyaknya ketidakpastian dalam pendekatan, metodologi, atau penafsiran dan proses evaluasi yang diakibatkan oleh unsur-unsur seperti perubahan yang terus-menerus dalam program, perkembangan teknologi, fenomena yang tidak dikenal, atau kondisi persyaratan yang bertentangan? Tidak ada. Baik, lalu pertanyaan terakhir dari level 5. Pekerjaan membutuhkan adanya teknik baru, penetapan kriteria, atau pengembangan informasi baru? Tidak ada. Lalu pertanyaan pertama dari level 6. Apakah pekerjaan terdiri dari fungsi dan proses yang luas dalam bidang administrasi atau profesional? Tugas ditandai dengan keluasan dan tingginya intensitas usaha dan melibatkan beberapa tahap yang harus dilakukan secara bersamaan atau secara berurutan dengan dukungan orang lain dari dalam atau dari luar organisasi? Tidak ada. Baik, lalu pertanyaan kedua dari level 6. Keputusan berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan, saya ulang pertanyaannya. Apakah keputusan berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan meliputi persoalan dan unsur-unsur yang tidak ditentukan batas-batasnya, membutuhkan penyelidikan dan analisis yang luas untuk menentukan sifat dan ruang lingkup masalah? Tidak ada. Baik, pertanyaan terakhir dari level 6. Apakah pekerjaan membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk menyusun konsep, teori, atau program, atau memecahkan masalah yang sangat sulit? Tidak, karena konsep teori atau program itu sudah ditentukan di awal dan memang sudah ditentukan di prosedurnya dan harus berjalan sebagaimana mestinya. Baik, lalu selanjutnya faktor 5, ruang lingkup dan pengaruh. Pertanyaan pertama dari level 1 yaitu apakah pekerjaan mencakup kinerja operasi rutin spesifik yang meliputi beberapa tugas atau prosedur terpisah? Iya. Lalu pertanyaan kedua dari level 5. Apakah produk dan layanan kerja dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan orang lain, walaupun demikian ia mempunyai pengaruh kecil terhadap unit organisasi yang lain, atau sedikit dampaknya terhadap waktu layanan unit lain? Iya. Baik, lalu pertanyaan pertama dari level 2. Apakah pekerjaan mencakup pelaksanaan aturan atau ketetapan khusus atau prosedur yang spesifik dan khususnya terdiri dari bagian tugas yang lengkap atau proyek? Iya, betul. Lalu pertanyaan terakhir dari level 2. Apakah produk
atau layanan kerja mempengaruhi akurasi, reliabilitas, atau akseptabilitas proses atau layanan selanjutnya? Iya, sangat mempengaruhi. Karena jika di schooler tidak dapat mencetak scan yang tidak sesuai dengan output, maka akan mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya. Mesin yang lainnya juga iya, dan bagian yang lainnya, terutama packing. Karena dari si packing itu dia ngejar waktu pengiriman. Baik. Pertanyaan pertama dari level 3. Apakah pekerjaan mencakup Maaf, saya ulang. Pertanyaan pertama, apakah pekerjaan mencakup menyelesaikan berbagai masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Iya. Lalu pertanyaan kedua dari level 3, apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi rancangan atau operasi dari sistem program atau peralatan, ketetapan dan kegiatan-kegiatan seperti investigasi lapangan, penguji operasi, atau kesimpulan, penelitian, atau kondisi sosial, fisik, dan ekonomi individu? Iya. Karena kalau kita ada yang reject dari hasil output itu, ada yang reject, kita nggak boleh buang sembarangan karena ada tempatnya sendiri untuk membuang itu. Baik. Lalu pertanyaan pertama dari level 4, apakah pekerjaan mencakup penetapan kriteria, merumuskan proyek, menilai efektivitas program, melakukan investigasi, atau menganalisis berbagai kondisi, masalah, atau pertanyaan yang di luar kebiasaan? Tidak. Baik, pertanyaan kedua dari level 4. Apakah produk dan layanan kerja mempengaruhi secara luas berbagai kegiatan organisasi, kegiatan utama industri, atau operasi organisasi lain? Tidak. Baik, saya lanjut pertanyaan pertama dari level 5. Apakah pekerjaan mencakup memisahkan dan menetapkan kondisi yang tidak diketahui, memecahkan masalah kritis, atau mengembangkan teori baru? Tidak ada. Baik, pertanyaan terakhir dari level 5. Apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi pekerja ahli lain, pengembangan aspek utama administrasi atau program, misi ilmu pengetahuan, atau kesejahteraan hakiki manusia? Tidak. Baik, pertanyaan pertama dari level 6. Apakah pekerjaan mencakup perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program administrasi atau ilmu pengetahuan yang sangat penting? Iya. Lalu pertanyaan terakhir dari level 6. Apakah program sangat penting bagi misi organisasi atau mempengaruhi sebagian besar manusia dalam jangka panjang atau yang berkelanjutan? Iya, sangat mempengaruhi. Baik, faktor selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjut. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan antar pribadi. Yang pertama, apakah ada hubungan antar pribadi dengan pegawai di dalam organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja di tempat Anda bekerja? Ada. Mungkin hubungan pribadi, cara pribadi itu individual, sebagai pertemanan aja mungkin. Tapi kalau untuk dengan organisasi
Itu ada serikat. Baik, selanjutnya apakah ada hubungan dengan anggota masyarakat umum dalam situasi yang sangat terstruktur? Tidak ada. Baik, selanjutnya apakah ada hubungan pribadi dengan pegawai dalam organisasi yang sama, tetapi di luar organisasi terdekat? Pada umumnya, orang yang berhubungan memiliki fungsi, misi, dan jenis pekerjaan yang berbeda. Misalnya perwakilan dalam berbagai tingkat dalam organisasi seperti kantor pusat, regional, wilayah atau field office, atau kantor pelaksana lain pada unit kerja. Iya ada. Baik, selanjutnya, apakah ada hubungan dengan anggota masyarakat umum sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam keadaan yang cukup terstruktur? Misalnya hubungan yang umumnya diadakan atas dasar rutinitas, biasanya di tempat kerja karyawan. Tujuan yang pasti dari hubungan mungkin tidak jelas pada awalnya dengan satu kelompok atau lebih, dan satu kelompok atau lebih mungkin tidak diberitahu berkenaan dengan peran dan wewenang peserta lain. Tidak ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya, apakah ada hubungan pribadi dengan individu atau kelompok di luar organisasi dalam keadaan yang tidak terstruktur dalam taraf? Misalnya, hubungan tidak diadakan atas dasar rutinitas. Tujuan dan sejauh mana keluasan tiap-tiap hubungan berbeda-beda dan peran dari wewenang dari tiap kelompok dikenali dan dikembangkan selama berjalannya hubungan. Tidak. Tidak. Baik, selanjutnya, apakah ada hubungan pribadi dengan pejabat tinggi dari luar organisasi pada tingkat nasional ataupun internasional dalam keadaan yang sangat tidak terstruktur? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan hubungan. Apakah tujuan adalah memperoleh, menjelaskan, atau memberikan fakta-fakta atau informasi bagaimanapun sifat dari fakta-fakta tersebut? Misalnya, fakta atau informasi berkisar dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. Iya ada. Baik, selanjutnya, apakah tujuannya untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau memberikan nasihat tentang upaya kerja atau memecahkan masalah operasional dengan mempengaruhi atau memotivasi individu atau kelompok yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya sudah memiliki sikap kerjasama? Iya ada. Enggak ada atau tidak? Ada. Ada. Baik, selanjutnya, apakah tujuan adalah mempengaruhi, memotivasi, mempertanyakan, atau mengendalikan seseorang atau kelompok? Tidak ada. Baik, selanjutnya, apakah tujuannya untuk meyakinkan, mempertahankan, bernegosiasi, atau menyelesaikan persoalan yang menyangkut persoalan penting atau persoalan kontroversial? Tidak ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Faktor tuntutan fisik. Pertama, apakah pekerjaan dengan posisi duduk terus-menerus, khususnya pegawai, dapat duduk dengan nyaman ketika melakukan pekerjaan? Bagaimanapun dalam pekerjaan ini ada kegiatan-kegiatan lain seperti berjalan, berdiri, membungkuk, membawa benda-benda ringan seperti kertas, buku, benda-benda kecil, mengemudikan mobil. Tidak ada tuntutan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Iya tidak ada tuntutan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan.
hanya memindahkan tray yang penuh dengan can ke troli, itu aja. Oke, baik. Lalu, apakah pekerjaan tersebut membutuhkan pengerahan tenaga fisik seperti berdiri dalam waktu lama, berjalan di atas permukaan yang kasar, tidak rata atau berbatu, membungkuk, merunduk, merentang, menjangkau yang berulang-ulang, atau kegiatan yang sama, menjangkau benda berat dengan ukuran sedang, berulang-ulang seperti mesin dan kotak dokumen. Pekerjaan membutuhkan karakteristik fisik dan kemampuan khusus seperti kegesitan dan ketangkasan rata-rata. Ya, betul. Ada. Oke, baik. Apakah dibutuhkan pekerja sangat membutuhkan pengerahan tenaga fisik yang cukup kuat, seperti sering memanjat tangga tinggi, mengangkat benda berat di atas 25 kg, merunduk, atau merangkak di tempat terbatas dan menjaga diri sendiri atau orang lain terhadap serangan fisik? Iya, ada. Tetapi untuk mengangkat benda berat, biasanya di atas 20 kg itu menggunakan hand lift. Enggak Oke, baik. lagi fisik. Oke, lalu ke faktor lingkungan kerja ya. Apakah lingkungan kerja mencakup resiko atau ketidaknyamanan setiap hari yang membutuhkan tindakan pencegahan untuk keselamatan normal pada tempat-tempat khusus seperti kantor, ruang pertemuan, dan ruang pelatihan, perpustakaan, dan tempat tinggal atau kendaraan kantor? Ada. Karena di floor sendiri ada resiko-resiko seperti can mental dari mesin, yang resikonya itu menimbulkan kecelakaan kerja. Oke, baik. Lalu apakah lingkungan kerja itu mencakup resiko atau ketidaknyamanan sedang yang membutuhkan tindakan pencegahan untuk keselamatan khusus? Tidak ada. Dibutuhkan? Tidak. Oh, tidak. Iya. Oke, Tidak ada. lalu apakah lingkungan kerja mencakup resiko tinggi dengan kemungkinan besar menghadapi situasi bahaya atau tekanan lingkungan yang luar biasa yang memerlukan keselamatan atau tindakan lain? Iya, sebetulnya resikonya memang tinggi, cuman balik lagi ke pribadi masing-masing, apakah sudah mengikuti aturan atau prosedur yang ada, seperti itu. Oke, baik. Cukup segitu aja pertanyaannya. Mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin cukup sekian dari kelompok 1 hasil presentasi kami mengenai wawancara pekerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.